Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan, program studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan semester 6. Pada kesempatan ini kami akan membuat video penjelasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Istilah ketiga dibagi menjadi satu, higien perusahaan dan kesehatan kerja atau HIPERKES, disingkat K3, dan dalam istilah asing dikenal dengan Occupational Safety and Health. Adapun tujuan K3 antara lain yang pertama mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit, kedua melindungi kesehatan tenaga kerja, yang ketiga meningkatkan efisien kerja, yang keempat sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Contoh K3 antara lain yang pertama penyediaan alat pelindung diri atau APD, yang kedua penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga pelatihan keselamatan kerja, yang keempat asuransi, yang kelima fasilitas dan sarana kesehatan. Berikut pada gambar bisa kita lihat beberapa macam APD yang ada pada perusahaan. Macam-macam kecelakaan kerja menurut jenis kecelakaannya. Yang pertama terjatuh, kemudian yang kedua tertimpa benda, yang ketiga tertumbuk atau terkena benda-benda, yang keempat terjepit oleh benda, yang kelima pengaruh suhu tinggi, yang keenam terkena arus listrik, dan yang ketujuh kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Kecelakaan K3 lainnya menurut penyebabnya misalnya seperti dari mesin, yaitu mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergaji kayu, kemudian alat angkut seperti alat angkut darat dan alat angkut air, bahan-bahan, zat-zat dan radiasi misalnya seperti bahan peledak, gas, zat-zat kimia. Kemudian ada juga dari lingkungan kerja, baik lingkungan yang ada di luar kantor ataupun yang berada di dalam kantor. Nah, kemudian kecelakaan K3 berikutnya yaitu menurut luka dan kelainannya seperti patah tulang, dislokasi kesleo, kemudian peregang otot urat, kemudian memar dan juga luka dalam, amputasi, luka di permukaan, geser dan remuk, luka bakar, keracunan, ataupun pengaruh daripada radiasi. Macam-macam kecelakaan K3 menurut letak kelainan atau luka di tubuh, yaitu bisa saja pada bagian kepala, bagian leher, badan, anggota atas, bawah, dan banyak tempat lainnya yang mungkin bisa dikenai oleh kecelakaan. Kemudian penyebab kecelakaan kerja dari perilaku yang tidak aman meliputi sembrono dan tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, dan juga kondisi badan yang lemah. Manajemen K3 adalah manajemen pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. 5 prinsip dasar manajemen K3. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan penerapan K3. Yang ketiga, penerapan K3. Yang keempat, pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja K3.
Yang kelima, peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara kesinambungan. Tujuan penerapan sistem manajemen K3. Yang pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Yang keempat, proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang keenam, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Yang ketujuh, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. Dan yang ke-8, pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan. Siapa saja yang perlu menerapkan sistem manajemen K3? Sesuai pasal, perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3.